Oke. Kalau sebentar Kak. Ini udah mulai. Udah lah. Oke. Halo teman-teman, selamat pagi. Pagi. Kali ini Kak Salma akan menyampaikan pembelajaran IPS ya teman-teman. Iya. Kira-kira di sini sudah masuk semua ya teman-teman, sudah lengkap? Iya. Kurang lebih. Sudah lengkap semua? Mungkin pada tidur, Bu. Pada tidur. Oke. Ibu mau sapa satu-satu boleh? Halo. Halo Dena. Hai. Sudah sarapan belum Dena? Udah. Terus Mia mana Mia? Halo Mia. Halo. Udah sarapan Mia? Ya, belum. Sudah? Halo. Ya. Faika mana? Halo Faika. Halo. Ya, tidak kedengeran. Kurang kedengeran ya Faika. Halo? Halo. Halo, oke. Halo Pleno. Halo. Malu. Halo Kevin. Halo. Halo Raihan. Kleno siapa Kleno? Pleno ya? Maaf salah. Halo Raihan. Halo. Halo Keanu. Halo. Halo Keanu. Nananya lagi tiduran, Bu. Oh iya, baik. Halo Najmi. Halo. Halo. Halo Nafiza. Halo. Halo. Ibu lanjut. Sebelum pembelajaran, kakak ada rules nih. Pertama-tama, ya kalian harap menyalakan kameranya ya, teman-teman. Terus kemudian harap tenang ketika kakak menjelaskan. Terus teman-teman juga bertanya jika teman-teman bingung terhadap materi yang disampaikan. Yang terakhir, teman-teman harap memperhatikan pembelajaran ya teman-teman. Oke. Hari ini Ibu akan mempelajari pelajaran IPS ya teman-teman. Apa sih pembelajaran IPS hari ini? Coba dibuka HC-nya halaman 32. Apa itu judulnya? Ayo. Ekonomi. Kegiatan ekonomi. Benar teman-teman. Nah, kenapa sih belajar kegiatan ekonomi? Ada hubungannya nggak sama pembelajaran kemarin? Pembelajaran kemarin ada yang ingat sebelumnya IPS? SDA ya? Iya benar. Apa sih hubungannya? Jadi kan minggu lalu kita belajar SDA tentang sumber daya alam. Nah minggu ini Halaman berapa? kalau yang Oh, udah. 16 teman-teman. 16 ya? 32. Kalau yang sekarang halaman 32 teman-teman. Jadi kalau yang sebelumnya itu pembelajaran SDA. Nah, sekarang kita pembelajarannya tentang kegiatan ekonomi, teman-teman. Apa hubungannya sih sama yang minggu lalu? Jadi kayak sumber daya alam itu, kita kan misalnya salah satu contohnya adalah padi. Di mana dalam sumber daya alam itu kita akan memanfaatkannya, teman-teman. Misalnya padi, kita membutuhkan petani untuk mengelola. Terus kemudian kita membutuhkan kurir untuk mengangkut padi ke warung-warung atau rumah kita agar kita bisa mengkonsumsinya, teman-teman. Nah, kegiatan menanam padi, terus kemudian mengantar, dan kemudian mengkonsumsi itu namanya kegiatan ekonomi, teman-teman. Seperti itu. Nah, selanjutnya ayo kita simak ya materinya. Oke. Pak Fikri, saya izin share screen ya, Pak. Oke, sebentar.
Nah, oke. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Sudah, oke. Kegiatan IPS. Oke, bentar. Nah, tujuan pembelajaran hari ini apa sih? Kan, yang pertama itu dalam kegiatan ekonomi, kita akan mempelajari pengertiannya. Terus kemudian di HC ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Maka kita akan mempelajari artinya. Dan kita juga akan mempelajari contoh kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi ya teman-teman. Selanjutnya, oke, teman-teman, apa sih kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai contoh tadi, kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatannya misalnya ada petani menanam padi, terus kemudian padinya itu diantar untuk sampai di toko, kemudian kita akan mengkonsumsi beras yang akan diolah menjadi nasi. Itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup ya teman-teman. Jualan? Iya, jualan. Jadi misalnya padinya itu ditanam oleh petani, kemudian nanti dijual, distribusikan teman-teman, dan kemudian kita konsumsi ya. Selanjutnya, 700. jadi apa aja sih kegiatan ekonomi di sekitar kita? Nah, selanjutnya, di HC itu ada produksi, distribusi, dan konsumsi ya teman-teman. Nah, ini merupakan rangkaian dari kegiatan ekonomi ya teman-teman. Selanjutnya, kita bahas yang pertama adalah kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan merubah barang mentah menjadi barang yang bernilai jual. Ada yang paham maksudnya gimana? Apa masih bingung? Bingung ya? Kegiatan merubah barang mentah menjadi barang yang bernilai jual. Seperti contoh, kaca, kayak keramik dijadikan vas begitu. Iya benar. Jadi bahan mentahnya itu vas, kemudian bahan mentahnya itu adalah kaca atau keramik, dan barang yang bernilai jualnya itu adalah vas, teman-teman. Oke, selanjutnya kita lihat contohnya ya. Oke, barang produksi. Benar tadi yang disampaikan Dena, ini contoh yang lainnya. Ada pertama misalnya ada kain. Kain itu termasuk barang mentah teman-teman karena belum diolah kan. Nah, kemudian kita akan olah nih teman-teman menjadi baju yang merupakan barang yang memiliki nilai jual. Bisa kita jual, bahkan kita bisa pakai teman-teman, mempunyai kegunaannya. Dan selanjutnya, contoh selanjutnya itu ada padi. Misalnya padi merupakan barang mentahnya teman-teman. Terus kemudian kita akan olah menjadi beras yang memiliki barang nilai jual teman-teman. Nah, terus kemudian ada contoh apa lagi sih? Nah, ternyata beras atau nasi pun bisa kita olah lagi teman-teman menjadi nasi goreng. Nah, ini juga, iya. Jadi ini juga termasuk produksi barang teman-teman. Nah, selanjutnya, ya enak. Nah, selanjutnya, ternyata produksi itu juga bisa berbentuk jasa loh teman-teman. Apakah tahu apa itu produksi jasa? Maksudnya, kita lanjut ya. Maksudnya itu adalah misalnya dokter, produksi jasanya. Misalnya dokter kan menghasilkan tenaga atau ilmu terkait kesehatan ya. Jadi hasilnya itu adalah kesehatan bagi pasien teman-teman. Atau mungkin dokter kan punya ilmu pengetahuan tentang kesehatan. Misalnya ada pasien yang sakit, maka hasil produksinya itu adalah kesehatan atau kesembuhan bagi pasien yang terluka teman-teman. Bisa paham? Bisa. Oke. Selanjutnya itu produksi jasa lagi. Nah, satpam juga sama teman-teman. Misalnya satpam nih. Satpam kan bekerja ya. Dia juga bisa menghasilkan jasa teman-teman. Atau produksi. Produksinya ngapain sih? Produksinya menjaga keamanan lingkungan. Misalnya di sekolah SASI itu ada satpam. Itu menjaga agar lingkungan sekolah
SD Alam Bekasi itu menjadi aman, teman-teman. Paham? Apa bingung? Paham. Paham, oke lanjut ya. Oke, selanjutnya. Nah tadi kan kakak udah menyampaikan kan, tadi ada beras yang padi yang diolah menjadi beras, kemudian baju yang diolah menjadi kain yang diolah menjadi baju, kemudian nasi diubah menjadi nasi goreng, terus ada dokter yang menyembuhkan pasien, dan ada satpam yang menjaga keamanan lingkungan. Jadi contoh produsen itu orang yang melakukannya, teman-teman. Kalau yang barusan itu namanya produksi, kegiatannya itu produksi, misalnya menghasilkan keamanan lingkungan atau membuat baju. Kalau misalnya produsen, itu orang yang melakukannya, teman-teman. Bisa dipahami? Bisa. Atau mau nyatet dulu, teman-teman? Boleh dicatat? Enggak. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah kegiatan distribusi. Apa sih kegiatan distribusi? Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen, teman-teman. Nah, produsen itu tadi orang kan, sudah dijelaskan sebelumnya. Produsen itu orang yang membuat atau menghasilkan barang atau jasa. Barangnya itu misalnya tadi ada pakaian, jasanya itu misalnya menyembuhkan orang. Terus kemudian disalurkan, teman-teman, disalurkan ke konsumen. Konsumen itu yang memakai barang atau jasa, misalnya tadi pakaian, itu ya konsumennya berarti pembeli. Terus kemudian tadi konsumen dari kesehatan, itu misalnya ada pasien, teman-teman. Bisa dipahami? Jadi distribusi adalah kegiatan penyaluran, berarti dari produsen ke konsumen, teman-teman. Selanjutnya ya, distribusi nih contohnya. Misalnya ada baju di toko nih, teman-teman, akan disalurkan ke pembeli. Disalurkannya biasanya bisa melalui kurir atau mungkin pembelinya sendiri datang ke baju toko tersebut, teman-teman. Impor? Impor, iya. Impor itu termasuk kurir. Jadi misalnya nanti lewat transportasi seperti itu. Jadi kayak ada pengantaran, itu juga termasuk distribusi, teman-teman. Terus kemudian kegiatan packing juga termasuk distribusi. Jadi sebelum disalurkan nanti ada kegiatan kayak mengemas barangnya itu, teman-teman nih. Misalnya ada bingkisan nih. Pembelinya memegang tas-tas. Itu sama aja salah satu contoh kegiatan pengemasan barang, teman-teman. Jadi baju di toko kemudian dikemas, kemudian diantarkan, bisa melalui diantarkan oleh tukang Gojek atau mungkin JNE kayak paket, disalurkan ke pembeli. Jadi distribusi itu adalah kegiatan penyalurannya, pengirimannya, seperti itu, teman-teman. Bisa dipahami? Oke, lanjut lagi ya. Nah, selanjutnya itu sama juga beras nih. Nanti beras itu akan disalurkan ke pembeli. Misalnya dari toko beras akan disalurkan, misalnya menggunakan truk-truk nih, berasnya akan dibawa di dalam truk, kemudian disalurkan kepada pembeli, bisa melalui toko, atau mungkin pembelinya sendiri datang ke toko, kayak gitu. Jadi kegiatan menyalurkannya itu disebut distribusi, teman-teman. Oke, selanjutnya contoh yang lain. Terus kalau jasa gimana nih? Kalau jasa itu misalnya dokter itu disalurkan kepada rumah sakit. Misalnya pasien itu membutuhkan pertolongan, maka dokter akan ditempatkan di rumah sakit, teman-teman. Jadi pasiennya itu akan datang ke rumah sakit. Terus atau enggak mungkin ada butuh panggilan darurat kayak gitu, nanti dokternya akan ke rumah. Jadi kayak disalurkannya itu mungkin dokternya akan pergi ke rumah sakit atau pasiennya yang pergi ke rumah sakit. Terus juga dokter juga bisa pergi ke rumah jika darurat. Misalnya pasien COVID kan, kalau COVID kan harus di rumah kan, harus berjaga-jaga protokol. Misalnya butuh perawat medis, jadi rumah sakit nanti mengirimkan
perawat untuk menjemput pasien ke rumah sakit. Nah, kegiatan tersebut disebut distribusi, teman-teman. Apa bisa dipahami atau bingung? Lumayan. Lumayan ya. Oke, selanjutnya. Nah, jadi siapa sih orang yang melakukan kegiatan distribusi? Kan kalau tadi kan yang melakukan kegiatan produksi itu produsen kan. Misalnya yang membuat baju itu disebut produsen. Kalau orang yang melakukan kegiatan distribusi itu disebut distributor, teman-teman. Siapa aja sih distributor? Misalnya tukang gosen yang mengirim barang itu termasuk distributor, teman-teman. Terus kemudian kalau di rumah sakit, misalnya mungkin petugas kesehatannya, atau mungkin ya kan petugas kesehatan yang menjemput, atau mungkin ambulan bisa, ambulan termasuk karena kan ada kegiatan datang ke rumah sakit. Terus transportasi juga bisa loh teman-teman. Jadi kayak misalnya kita naik kereta, kita mau ke rumah sakit, naik kereta atau naik mobil, itu juga sama, adalah kegiatan distribusi ya teman-teman. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Oke, selanjutnya sebentar. Nah, ya tadi kakak sudah jelaskan itu ada kurir atau mungkin pekerja staf, misalnya kayak kita ke rumah sakit misalnya butuh dokter, nanti dia ngarahin, atau mungkin satu lagi kakak lupa menaruh gambarnya itu tadi petugas kesehatan yang menjemput kita, terus juga orang-orang transportasi juga termasuk contoh distributor ya teman-teman. Oke. Selanjutnya adalah kegiatan konsumsi. Teman-teman tahu nggak sih apa itu kegiatan konsumsi? Sudah kenal bukan? Sering dengar? Apakah tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Kegiatan konsumsi. Oh, tahu. Oke. Kegiatan konsumsi itu adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang atau jasa, teman-teman. Misalnya contoh kita makan, ya kan, menghabiskan barang, berarti kita makan maka kita akan menghabiskan nasi goreng. Atau kegiatan menggunakan barang, contohnya itu kita menggunakan pakaian, teman-teman. Terus kemudian kegiatan menggunakan jasa, itu contohnya pasien membutuhkan dokter, maka kegiatan konsumsinya adalah itu bisa minum obat atau mungkin perawatan di rumah sakit. Nah, contoh ya, contohnya itu untuk jasa, kegiatan konsumsi jasa, misalnya minum obat. Nah, tadi kan sudah ke rumah sakit ya, sudah diobati oleh dokter, diberikan edukasi jasa itu berupa kayak informasi atau obat-obatan. Nah, konsumsi itu, kegiatan konsumsinya adalah minum obat ya teman-teman. Apa bisa dipahami kenapa minum obat? Karena sakit. Iya, karena sakit. Jadi misalnya tadi produksinya dokter itu memberikan jasa berupa informasi kesehatan atau mungkin cara-cara penyembuhannya, obat gitu. Nah, kemudian konsumsi itu adalah makan obat itu adalah bentuk kegiatan konsumsinya, teman-teman. Lanjut ya, selanjutnya adalah kegiatan konsumsi barang. Apa sih kegiatan konsumsi barang? Itu contohnya kok memakai baju. Ya, tadi kan disampaikan bahwa kegiatan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau menggunakan sesuatu, teman-teman, berupa barang ataupun jasa. Nah, ini adalah kegiatan konsumsi berupa barang, teman-teman. Misalnya teman-teman beli baju nih, kemudian setelah beli baju teman-teman makainya. Nah, itu adalah kegiatan konsumsi ya teman-teman. Selanjutnya, nah yang terakhir itu tadi nasi goreng juga sama menghabiskan. Tadi mana misalnya kita beli nasi, kemudian nasi itu kita makan, teman-teman. Nah, itu termasuk kegiatan konsumsi ya teman-teman. Selanjutnya, nah tadi kalau misalnya konsumsi nasi goreng, memakai pakaian itu termasuk
kegiatan konsumsi, nah pelaku atau orangnya itu adalah pembeli teman-teman. Nah kemudian untuk contoh konsumsi jasanya itu, misalnya tadi rumah sakit, kemudian dokter memberikan pengobatan, maka pasien itu merupakan konsumennya. Konsumennya adalah pasien. Kalau kita belanja adalah konsumennya adalah pembeli. Seperti itu teman-teman. Nah, tuh, tadi siapa sih orang yang melakukan kegiatan konsumsi? Orang yang melakukan kegiatan konsumsi. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen ya teman-teman. Oke. Nah yang terakhir Ibu ringkas. Jadi contoh rangkaiannya nih Ibu ringkas, maka misalnya ada kegiatannya tadi ada 3 kan di HC, ada produksi, ada distribusi, ada konsumsi. Misalnya produksinya itu adalah menjahit, maka akan distribusikan oleh kurir teman-teman. Nah kemudian setelah didistribusikan maka kita akan konsumsi oleh pembeli, di mana kita akan memakai baju, di mana penjahit disebut produsen, kurir disebut distributor, maka konsumen pembeli disebut konsumen ya teman-teman. Oke. Nah, untuk contoh di sekolah, teman-teman pernah nggak sih kayak melakukan kegiatan ekonomi kira-kira di sekolah Sasi? Apakah pernah kira-kira? Jajan. Jajan. Kalau misalnya teman-teman pernah menjadi produsen nggak di sekolah Sasi kira-kira? Ayo misalnya teman-teman pernah jualan. Sell day. Kenapa? Sell day. Oke. Misalnya coba Dena ceritain coba, pernah nggak sih Dena melakukan kegiatan ekonomi berupa bazar gitu di sekolah, pernah nggak? Pernah. Coba Dena jualan apa Dena? Kadang popcorn, pernah stiker, Ya, ada gantungan kunci. Nah, yang Dena jual itu termasuk apa? Kegiatan produksi ya. Nah, kemudian ketika Dena misalnya dari rumah bawa barang kemudian diangkut ke sekolah. Nah, itu termasuk kegiatan apa Dena? Distribusi. Nah, distribusi ya. Terus kemudian di sekolah itu Dena jual. Berarti yang menjadi konsumennya siapa? Pembeli. Pembeli atau teman-teman Dena yang membeli ya. Coba yang lain coba Ibu tanya. Mia pernah melakukan kegiatan bazar tidak seperti Dena? Bazar pernah nggak kamu? Jualan di sekolah. Mana Mia? Diem, kayaknya deh. Apa Mia pernah jualan di sekolah? Diem dia, Bu. Oh, diam. Oke, yang lain ya. Coba yang lain. Siapa yang mau duluan? Mau cerita? Suka begitu, nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Oke, siap. Kevin mau cerita, Kevin? Enggak. Oke. Terus pernah jualan nggak tapi Kevin di sekolah kegiatan bazar? Pernah. Apa tuh? Lupa. Ya, lupa. Oke. Rehan pernah jualan nggak? Nah, Apa tuh? Jualan apa? jualan bakso bakar. Nah, ya. Terus kemudian kegiatan dari rumah membawa bakso itu disebut apa? Apa? Kegiatan misalnya Raihan membawa bakso dari rumah ke sekolah itu disebut apa? Kegiatan apa? Distribusi. Ya.
Nah, dan teman-temannya itu disebut apa? Teman-temannya apa? Konsumen. Oke, pintar. Konsumen. Najmi, coba Najmi. Najmi di sekolah jualan apa Najmi? Dan puding. Oh, nah dari barangnya dari rumah ke sekolah itu namanya apa Najmi? Apa? Ayo apa? Distribu. Ya. Oke. Nah, konsumennya siapa Najmi? Konsumennya? Konsumen Najmi siapa kira-kira? Teman. Oke, teman-teman adalah konsumen atau pembeli. Keanu pernah jualan di sekolah? Keanu pernah jualan di sekolah? Oke, belum kedengaran suaranya. Di mute ya? Nah, Izin dulu ya, Bu. oh iya. Keanu jualan apa Keanu? Ingat gak? Nah, Roti. oh roti. Jadi kalau jualan di sekolah roti itu disebut kegiatan apa? Membuat roti itu namanya kegiatan apa Keanu? Nah, Produksi. Oke. Kalau mengantar misalnya Keanu bawa roti ke sekolah itu namanya apa? Membawa roti ke sekolah. Itu namanya distri. Nah, distri. Oke. Namanya apa? Iya, distribusi ya. Nah, untuk yang belinya itu teman-teman disebut dengan konsumen. Oke, pinter Keanu. Nah, selanjutnya tadi yang belum siapa ya? Faika udah belum Faika? Faika jualan apa? Ayo Faika, udah ya tadi? Udah belum? Faika jualan apa? Jualan apa? Kelas 3. Waktu kelas 3 pisang goreng jalan. Iya, pisang goreng benar. Nah, kegiatan coba mengantar pisang goreng ke rumah namanya apa? Kegiatan apa? Distribusi. Iya benar sekali. Terima kasih Waika. Coba yang lain yang belum siapa? Nafeza udah belum Nafiza? Halo Nafiza? Nggak ada. Oke Nafiza. Nafiza pernah jualan bazar apa nih di sekolah? Jualan puding. Oke, jualan. Ibu mau tanya nih, coba kalau misalnya teman-teman itu membeli dari Nafiza, itu namanya kegiatan apa? Untuk membeli, misalnya membeli, terus kemudian teman-teman menggunakannya, namanya apa? Konsumsi. Oke. Nah, kalau misalnya orangnya disebut apa? Pembeli. Iya, pembeli atau konsumen. Oke, terima kasih. Sudah semua ya? Atau ada yang belum? Maisha Azela. Itu disebutnya siapa ya namanya? Ibu lupa. Misa. Halo Misa. Ziza. Oh Ziza. Halo Ziza. Ya, Ziza di mana ya Ziza?
Halo. Oh, coba nih nanti. Produksi. Ziza, ngelakuin kegiatan bazar nggak di sekolah? Apa, Bu? Melakukan kegiatan bazar nggak di sekolah? Ya, ngelakuin. Apa tuh? Barang yang dijual apa kira-kira? Lupa. Ya, lupa. Oke. Misalnya Ziza melakukan jual roti misalnya. Ziza kalau membuat roti di rumah itu termasuk kegiatan apa, Ziza? Produksi. Oke, kalau misalnya orang yang mengantar roti, misalnya Ziza lupa bawa roti nih, yang mengantar rotinya dari rumah ke sekolah siapa, Ziza? Distribusi. Kalau distribusi itu, maaf ya, distribusi itu kegiatan mengantarnya ya. Kalau orangnya itu disebut distributor ya. Nah, paham? Ziza paham? Oke, nah distributor itu contohnya itu ada kurir ya. Seperti itu. Jadi misalnya Ziza mau diantar sama kurir Gojek misalnya. Nah, Gojeknya itu disebut dengan distributor. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman Ziza beli rotinya itu disebutnya apa? Konsumen. Oke, benar. Teman-teman sudah paham nih sepertinya. Makasih ya sudah menyimak. Ada yang masih bingung sebelum ditutup? Sudah paham semua teman-teman? Sudah. Oke. Terima kasih atas materi yang saya sampaikan. Mohon maaf ya teman-teman jika ada kekurangan. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan berikan kepada Pak Fikri. Terima kasih. Oke, nah teman-teman tadi kita sama-sama sudah melihat ternyata dalam kegiatan ekonomi itu ada 3 bagian. Masih ada yang ingat tadi 3 bagian tersebut ada apa saja? Oke, Pak Fikri mau tanya coba nih sama siapa nih ya? Sama Kevin dulu deh. Menurut Kevin tadi rangkaian ekonomi atau bagian-bagian ekonomi ada 3 macam. Apa saja boleh disebutkan kembali? Produksi, distribusi, konsumsi. Distribusi dan konsumsi. Nah, tadi nih di sini masih ada contohnya ya, teman-teman ya. Kalau produksi itu adalah teman-teman membuat sesuatu. Nah, jadi setelah teman-teman membuat sesuatu terus didistribusikan. Misalnya teman-teman ingin membuat gelang. Nah, gelangnya itu teman-teman bikin dari manik-manik, terus disusun menjadi rapi. Ketika manik-maniknya itu sudah dimasukkan ke dalam benang, udah rapi, udah jadi udah jadi gelangnya. Akhirnya gelangnya itu didistribusikan. Didistribusikannya kemana? Tadi distribusikan itu berarti diantar. Misalnya teman-teman mau naruh di koperasinya Sasi. Bisa. Nah, itu artinya teman-teman sedang mendistribusikan hasil karya teman-teman. Nah, nanti dari koperasi Sasi dijual. Nah, akhirnya misalnya dibeli ini sama Rehan. Nah, seperti itu. Nah, berarti artinya itu termasuk konsumsi. Gimana? Teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi nggak terkait tentang kegiatan ekonomi? Nggak ada. Oke. Kalau sudah tidak ada, menurut teman-teman, Pak Fikri mau tanya nih. Teman-teman sudah pernah melakukan kegiatan ekonomi dari ketiga bagian tersebut? Maksudnya kayak jualan tadi gitu. Betul. Misalnya teman-teman bikin produk, terus habis itu didistribusikan, habis itu dikonsumsi. Ada yang pernah? Nah, teman-teman, paling gampang kalau misalnya teman-teman bingung nih, Pak, aku masih bingung nih. Kalau misalnya kegiatan ekonomi itu apa sih? Nah, yang paling gampangnya itu kegiatan ekonomi adalah sesuatu yang menghasilkan uang. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung, jadi kegiatan ekonomi itu adalah sesuatu yang menghasilkan uang. Contohnya apa? Teman-teman dulu sering melakukannya dari kelas 1, kelas 2
sampai kemarin kelas 3 juga teman-teman melakukannya, tapi kegiatannya online. Ada yang tahu apa? Jualan. Jualan, sale day, bazar. Ya, itu adalah sesuatu kegiatan ekonomi. Dulu misalnya teman-teman kelas 1, kelas 2, kelas 3 sebelum pandemi, pasti kan pernah sale day. Nah, di dalam sale day, teman-teman kan merencanakan, aku mau jualan apa ya? Aku mau jualan kebab aku mau jualan burger, aku mau jualan gambar, aku mau jualan minuman. Nah, seperti itu. Kan artinya teman-teman merencanakan dulu nih tadi kegiatan ekonominya. Udah nemu nih misalnya pengen bikin apa tadi? Bikin kebab seperti itu. Teman-teman melaksanakan kegiatan pertama tadi adalah produksi. Teman-teman bikin kebabnya dulu, dimasak. Setelah dimasak, teman-teman udah jadi nih di packing, akhirnya didistribusikan. Didistribusikannya ke siapa? Ke pelanggan, teman-teman. Nah, teman-teman kan nawarin tuh ke orang-orang, ada yang mau beli ini enggak? Ada yang mau beli kebab aku enggak? Ada yang mau beli minuman aku enggak? Seperti itu. Nah, itu namanya proses pendistribusian. Selanjutnya tadi konsumsi. Nah, kalau konsumsi itu adalah teman-teman menggunakan hasilnya. Kayak tadi misalnya Flino membeli kebabnya Kevin atau kebabnya Dena. Berarti Flino melakukan konsumsi. Nah, sampai di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Tidak. Nggak ada lagi, Oke. Jangan ditanya melulu. Oke, kalau gitu Harus dong. selanjutnya kita akan melakukan do exercise, teman-teman. Nah, do exercise-nya apa? Coba teman-teman buka halaman tadi home challenge-nya nih. Udah dikerjain. Udah dikerjain? Halaman berapa? Oke, sebentar. Yang 32 itu kan? Nah, betul, yang 32. Udah dikerjain tadi malam. Oke, ini nggak bisa di ini. Nah, halaman 32. Sekarang teman-teman lihat. Nah, coba sekarang kalian perhatikan di lingkungan sekitar rumah. Teman-teman tulislah berbagai macam kegiatan yang kamu ketahui. Nah, untuk IPS kali ini, teman-teman diinstruksikan untuk melihat proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Boleh memberikan 3 contohnya aja. Misalnya produksi. Tapi di 3 sini contoh. nggak ada garis. Nah, boleh nggak apa-apa, ini emang nggak ada garisnya teman-teman. Jadi boleh misalnya produksi, teman-teman tulis contoh produksi yang berada di sekitar teman-teman itu ada apa. Misalnya mungkin ada yang jualan atau ada yang suka membuat sesuatu, ataupun ayah bunda nih misalnya yang suka tadi membuat sesuatu, itu termasuk produksi. Boleh ditulis produksinya apa. Nanti distribusinya boleh ditulis bagaimana. Dan selanjutnya apa yang teman-teman konsumsi, menggunakan atau menghabiskan barang dan jasanya apa. Seperti itu. Jadi boleh teman-teman boleh tulis 3 contoh dari tiap-tiap produk, atau 2 aja deh. Teman-teman boleh menulis 2 aja. Jadi produksi masing-masing contohnya 2, satu, gak apa-apa ya. boleh 1 kalau misalnya teman-teman bingung. 1 aja nih, paling sedikit 1, paling banyak 2 tuh. Produksi 1 atau 2, distribusi 1 atau 2, konsumsi 1 atau 2. Nah, itu untuk do exercise, teman-teman. Nah, setelah ini teman-teman akan do exercise. Kalau misalnya distribusi bisa dong, misalnya belanja online gitu. Kalau distribusi belanja online, kalau belanja online itu termasuknya konsumsi. Oh. Kalau misalnya teman-teman yang belanja ya, kalau teman-teman yang belanja itu teman-teman masuknya ke konsumsi. Tapi kalau misalnya teman-teman yang jualan nih, teman-teman yang jualan, terus teman-teman nganterin lewat kurir. Nah, itu artinya mendistribusikannya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah. Oke, setelah ini teman-teman sudah boleh do exercise. Nanti kita akan masuk pada pukul berapa? 10.30. 10.30. Nah, nanti 10.30 kita akan belajar pendidikan agama Islam. 11.30 aja, sekalian pulang. Oh, sekalian pulang. Kan teman-teman udah ada di rumah. Iya. Berarti sekalian nggak duduk. Duduk depan laptop. Oke, nanti untuk selanjutnya nanti kita akan membahas tentang pendidikan agama Islam. Oke, teman-teman, setelah ini teman-teman sudah boleh istirahat.
Nanti Pak, ya udah dadah. Bye. Dadah.